Shalom, perkenalkan nama saya Sumarni Punuf, NIM 102-2022-0024, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan resum materi tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang luar? Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umum berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Agama dan sebagainya, hal demikian dikenal sebagai identitas diri. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Semua keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan. A. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Pernahkah Anda berpikir merefleksi diri tentang Indonesia? Apa, siapa, di mana, sejak kapan, mengapa, dan bagaimana kondisi Indonesia? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada pertanyaan penting, yakni tentang apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Semua yang ditanyakan ini berkaitan dengan konsep identitas nasional. B. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, apa simpulan Anda? Tentu Anda menyimpan sejumlah pertanyaan, misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, way of life, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang berkepribadian Pancasila bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakangan, dan tidak terpuji. C. Menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang identitas nasional Indonesia. Setelah Anda menyimpulkan konsep Indonesia nasional dan mempertanyakan sejumlah permasalahannya, selanjutnya kita akan menggali sejumlah tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber identitas nasional diharapkan Anda
akan dapat menjawab pertanyaan di atas. Seperti, benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional, menurut sumber historis, sosiologi, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dahulu dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia setelah Anda menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologi, dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah Anda melakukan contoh dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pernah kita lihat pada bab 1 sebagai berikut. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, dan nilai-nilai, dan lain-lain. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku, jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, dan tidak jujur. Malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Mendekspresikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya sebuah bangsa tidak memiliki jati diri atau identitas nasional? Benarkah identitas nasional itu diperlukan? Atau mengapa identitas nasional itu penting? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas. Sekian dan terima kasih.